ada Ada tadi nggak tadi tertera tadi Batu, batu ya? Batu, Batu. Sebelum Kota Pinang itu, sebelum Kota Pinang atau lewat Kota Pinang ya? Sebelum Kota Pinang itu apa? Eh, itu Layan. Lagian kalaupun HKBP mau mencari dana, mana mungkin lah kasih bom-bom. Aduh, Iya. tadi. Kau di Papua, di Manokwari sana ngurusin di Sumatera. Dun kamu Iya. memang babon binatang. Uh, Iya loh. Parah loh Habislah sebelum kau begitu. bom-bom, habislah kau Lia, habis kalian di room kalian tuh, habis akan diapakan mempermalukan HKBP kalian, habis kau yang marganya Khalid itu, habis kau, ya, udah sampai kemana-mana ini, gas-gas habis. Kak. Pasti Dua diri per ini tiga Kak. dua per tiga orang Kristen itu adalah jemaat HKBP, tahu kau? Sangat memalukan kalian. Si marga Khalid ini memalukan kau ya. Masuk kau ke room penipu pendusta. Mau sindikat kau. Kurang ajar. Binatang. Mungkin benar itu gereja itu sekarang lagi apa? Lagi renovasi entah apa gitu. Jadi mereka manfaatin gitu loh. Mau mereka Biasanya manfaatin. Ini siapa itu ini? Diam kau. Ya. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Semakin panas teman-teman ya. Bagaimana tipu menipu terus ditunjukkan di komal-komal orang-orang yang mengaku apologet Kristen. Kita tahu satu persatu tabir mereka sudah terungkap. Aib mereka sudah dibocorkan. Dari satu persatu cerita demi cerita, kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang-orang yang mengaku apologet Kristen di media sosial ini hanyalah penipu. Hanyalah orang-orang yang memanfaatkan agama Kristen untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan saat modus penipuan mereka terungkap, sudah terbongkar, mereka tanpa rasa malu tetap muncul teman-teman. Kita ambil contoh Pak Bom Bom yang sudah terbongkar bahwa dia bukanlah seorang pendeta. Gereja yang dia katakan sedang dibangun, yang dia galang donasi, ternyata bukan gereja yang dia bangun. Tapi itu adalah gereja milik Pemda Manokwari. Jadi nggak ada satu sen pun dari donasi yang dikumpulkan Pak Bom Bom mengalir ke pembangunan gereja tersebut. Rudy Iskariot membangun gereja mengatasnamakan GBI Kairos. Itu ternyata juga menipu. RK ya, RK teman-teman ternyata tukang selingkuh. Ternyata selama ini bilang butuh uang untuk penginjilan,
untuk jumpai si A, si B, si C yang ingin belajar Kristen, yang ingin murtad. Rupanya uangnya dipakai untuk ngamar, untuk selingkuh. Dan mereka semua ini teman-teman, tanpa rasa malu tetap muncul di media sosial. Tanpa rasa malu. Padahal sudah terbongkar penipuan demi penipuan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan Edis Tipu. Edis Tipu ngaku gadaikan jual semua barangnya di Indonesia untuk penginjilan di Amerika. Padahal tidak ada satupun aset dia di Indonesia yang dijual. Bahkan tidak punya aset di Indonesia. Rumah, sawah, semua milik Suwarni, istrinya. Edis hanyalah Mokondo. Yang ngomong abang iparnya, mertuanya. Edis selama ini hidup menumpang dari Suwarni, istrinya yang lebih tua, 5 tahun itu. Terbongkar semua. Dan yang lebih parahnya teman-teman, kita baru dapat info ya. Dan sekali lagi ini perlu di cross check. Info dari kelompok herder bahwa Lia Kristen teman-teman, Lia Kristen ya, yang beberapa waktu yang lalu terbongkar menipu seorang ibu-ibu dari Amerika, Ibu Deborah Siagian, yang menjadi korban PHP, yang menjadi sapi perah dari kelompok Lia Kristen ini. Dan Lia Kristen ternyata teman-teman menggalang donasi untuk pembangunan gereja HKBP. Nah ini menarik teman-teman, karena ada nama gereja yang disebut, dan setahu saya gereja ini teman-teman adalah gereja dengan jumlah jemaat terbesar ya, bukan terkaya ya, tapi terbesar teman-teman. HKBP sendiri adalah gereja yang bisa dibilang teman-teman sangat apa ya, sangat kesukuan gitu. Jadi orang-orang Batak itu bisa dibilang mayoritas bergereja di HKBP ya. Kalau ditanya orang Batak mana HKBP gitu kan, nah, sering sekali gitu. Dan HKBP ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi Jerman, di luar negeri, di mana-mana banyak. Bahkan banyak juga pejabat-pejabat di negara kita yang berasal dari suku Batak itu jemaatnya HKBP teman-teman. Nah, itulah kenapa Sintua ya, Sintua dan juga pendeta-pendeta di HKBP itu biasanya punya pamor yang luar biasa itu ya teman-teman. Kalau di tempat lain namanya ketua sinode, kalau di HKBP Eporus. Nah, Eporus gitu ya, pemimpin tertinggi. Karena HKBP ini juga teman-teman harus tahu, HKBP ini dipercaya sebagai gereja yang dibangun oleh misionaris dari Jerman yang membawa kekristenan ke tanah Batak, atau yang disebut rasulnya orang-orang Batak, yaitu Normansen ya. Nah, jadi Normansen inilah yang dianggap sebagai pendiri dari HKBP ini. Dan banyak teman-teman pejabat-pejabat negara kita tuh yang orang-orang Batak itu jemaatnya di sini gitu. Itulah kenapa Eporus HKBP itu powernya kuat sekali. Powernya kuat sekali. Walaupun ya HKBP sendiri sering banyak masalah juga gitu kan. Ada nanti di gerejanya tuh saling berantem antara pendetanya dengan pendeta baru gitu. Pendeta lama, pendeta baru dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak ikutan di situ. Ya, kita akan bahas tentang apakah benar gereja HKBP menggalang donasi untuk pembangunan atau renovasi gerejanya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Karena ada tuduhan bahwa Lia Kristen dan Pak Bom Bom menjual nama HKBP untuk menggalang donasi. Nah, ini lagi viral nih teman-teman, lagi viral. Dan kalau ini pencemaran nama baik, nah ini bisa masuk ini teman-teman ya. Bisa masuk ini, apalagi menggalang donasi, mengatasnamakan orang lain, mengatasnamakan gereja HKBP. Ini kalau dituntut sama HKBP bisa masuk penjara ini teman-teman. Kalau terbukti Lia Kristen dan Pak Bom Bom ada menggunakan menjual nama HKBP ini. Ini kita saksikan dulu konfliknya. Di TikTok saya nggak pernah lampirkan nomor rekening, mau rekening gereja manapun, mau nomor rekening pribadi saya tuh nggak pernah. Nanti Kalau ada saya nanti bagi teman-teman yang mau siapa tadi si Khalid Fargana yang minta donasi untuk pembangunan HKBP Aik Batu Kota Pinang itu kita putar nanti di Komal Kareda lagi.
Iya. Kita putar. Kalian cari itu orang HKBP, cari itu orang. Iya, Karena iya. tadi kulihat proposalnya itu kosong, nggak Sindikat ada orang tanda ini. tangan. Sindikat orang ini. Iya, nggak ada tanda tangan. Sindikat. Heeh. Sama itu udah Nanti kita putar. bongkar dulu deh itu si Lidara yang mau ke Papua mau minta itu tuh. Oh ya, oke Iya. oke oke. Iya, iya. Aku device satu lagi ngerekam kak, lagi ngerekam. Oh, oke, oke, oke. Device satu lagi. Oke, sabar teman-teman. Wah, ini ada Ini banyak orang HKBP naik masuk ke komalnya si Lia. ya, Akan tadi tengok ada yang dari pusat mampus. bikin malu katanya. Iya. Bikin malu katanya. Gila kan? Lanjut. Udah sinting orang ini. Udah gila. Yang kurang ajar. Si Bongbong sampai Udah nggak ada lagi uang yang mau masuk mereka ini, ujung-ujungnya gereja yang nggak pernah mau donasi dibawa-bawa. Memang kurang ngajar lama-lama orang ini, Pak. Iya. Wih, kok aku dengar tadi HKBP itu, makanya aku bilang HKBP mau donasi. Sejak kapan HKBP mau donasi? Lia Kristen, Lia, kalian nih manusia kayak gimana? Iya. Sindikat. Yang kalian pikirnya kalau ada pembangunan gereja HKBP itu langsung dari pusat, bukan mungut-mungut donasi, Lia babi. Ya. Juga jauh. Si bom-bom ini juga memang sindikat kalian, sindikat penipu kalian. Tadi kan dia bilang kan si Lia itu, saya nggak pernah itu. Ini kau mendukung sindikat kau. Lapet. Emang kau lah tidak pernah membuat nomor rekeningmu. Tapi sekarang kau mendukung siapa? Si Bom-bom. Antang orang ini, Bah. Kok berani pula bawa HKBP untuk donasi. Weh. Saya rasa HKBP lah tidak pernah mungut donasi. Udah parah orang ini. Parah kalian, Bah. Ada lagi nanti itu, udah ada data tuh di si Bintang. Si Lidara Saya tanya, mengumpulkan HKBP Kota Pinang apa tadi? ada Ada tadi nggak tadi tertera tadi? Batu sebelum Kota Pinang itu, sebelum Kota Pinang atau lewat Kota Pinang ya? Sebelum Kota Pinang itu itu Lion. Lagian kalaupun HKBP mau mencari dana, mana mungkin lah ke si Bom-bom. Aduh, Iya. tadi. Kau di Papua, di Manokwari sana ngurusin di Sumatera. Dun kamu memang babon binatang. Iya loh. Habislah kau Bom-bom, habislah kau Lia, habis kalian di room kalian tuh. Habis akan diapakan mempermalukan HKBP kalian. Habis kau yang banyak kali itu, habis kau. Ya. Udah sampai kemana-mana ini. Gas, Kak. Pasti 2/3 orang Kristen itu adalah jemaat HKBP. Tahu kau? Sangat memalukan kalian. Si Marga Kalit ini. Memalukan kau ya. Masuk kau ke room penipu pendusta. Mau sindikat kau. Kurang ajar. Binatang. Mungkin benar itu gereja itu sekarang lagi renovasi entah apa gitu. Jadi mereka manfaatin gitu loh. Mau mereka Biasanya manfaatin. Ini siapa ini? Diam kau. Itu rendah. Kalau Diam untuk kau. renovasi- Rep tau. Bangsat. Kurang ajar. Bentar dulu. Nggak usah dibaca taping itu. Kalau untuk renovasi, HKBP itu renovasi gereja, itu biasanya bukan diminta donasi, nggak pernah minta Iya. donasi. Bukan. Itu langsung nanti kirimkan proposal ke Jangan salah persepsi itu Leon. Maksud saya mereka manfaatkan. Ngerti Oh nggak? iya. Mereka gengnya memanfaatkan Untuk pembangunan. mereka pribadi gitu loh. Iya.
Bukan mau Aku tahu, makanya aku bilang, aku pengen belah perutnya si Bom Bom. Kira-kira isi perut si Bom Bom itu apa gitu loh? Isinya nasi Biasa atau aja, cuek gitu aja. loh. Ngapain kalian kesurupan di bawah? Banyak jemaat Nanti kalau HKBP saya yang nggak nyerang. menyuarakan kan mengatasnamakan HKBP. Nanti kalian bilang si Lia tuh mentang-mentang karena HKBP dia nggak mau bantu meluruskan ataupun membantu donasi itu yang baru naik bapak itu. Coba. Lia, tahu Lia, kalau kamu Saya cuma bilang HKBP, silakan Lia. audiens saya sampai bilang loh jangan Lia, berharap sama orang kalau TikTok. HKBP Lia. Benar nggak aku bilang tadi itu? Diserang Lia. HKBP dia. Ya betul-betul, saya dengar sendiri tadi. Iya. Diserang orang Jangan HKBP. berharap sama orang TikTok. Diserang jemaat Terutama yang HKBP. kalian-kalian kesurupan di bawah ini. Bukan kesurupan. Kami nggak Ini terima. lagi kadrun-kadrun si Mario ini. Tadi si Inilah Lia bilang makanya. dia jemaat HKBP kan? Dia ngaku jemaat HKBP si Lia kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau kamu tahu kau jemaat HKBP, sejak kapan HKBP itu minta-minta donasi Lia kampret? Setan kau. Emang si Lia orang Batak itu kok jadi HKBP? Dibilang dia HKBP tadi. Diputar ulang lah. Dia bilang dia aku Masa HKBP. orang di HKBP itu Sampah herder. Makanya saya selalu menyuarakan jangan percaya orang-orang di TikTok. Berhikmat punya kepekaan. Iya kayak Alah, nggak kayak gitu. kau. Kalau Dia kau berhikmat kamu kayak gitu kau saya, bodat. Kak. Misalnya saya lagi bangun gereja gitu, ya terpulang kalau kalian mau bantu puji Tuhan, enggak juga nggak apa-apa. Alah. Muncung Gitu loh. kau. Ya dia lagi bang, Saya pun heran. dia lagi dengan bangun mereka gereja itu. dia. Saya enggak pernah Gereja minta Kerapatan donasi, Pantai dituduhnya Kosta. Saya minta. Betul-betul nggak pernah HKBP Jadi besok minta. saya akan jawab itu tuduhan herder Apa tuduhan herder anjing? KBP ya. Tolong Pak Arnold dibantu dulu jelaskan. Katanya Lia ini HKBP. Oke, ya. baik. Jadi Bu Lia ini bukan HKBP dia. Dari dulu dia kita kan yang semua bilang dia sudah tahu. HKBP, Beliau monyet. mengatakan bahwa dia orang Toraja. Mana bisa dia di HKBP. Jadi pahamilah teman-temannya. Jangan Alah, asal mengatakan jangan. Bu Lia ini HKBP. Mana-mana. Jadi masa sih ada orang Toraja masuk gereja HKBP? Ini yang masuk akal aja. Gitu teman-teman. Jadi dipahami dulu lah HKBP itu di bawah. Lanjut Bu Lia. Ini lagi Tadi sih kau itu. bilang tadi Geto kau bilang dia. kau HKBP. Iya. Astaga, kenapa sih kalian ini sotoy? Hotel nenek moyang kau anjing. Menipu Aduh, kau lucu sama banget teman-teman ini. itu. Vera Ntar dulu, Purba, toh. oke. Biar ku kasih paham dulu. Katanya HKBP itu bukan Vera khusus Purba. orang Batak aja. Bebas siapa aja yang mau masuk. Paham kau lihat? Cia-cia. Itu kepanjangan itu HKBP. Ini sudah kena, iya sudah kena rabiesnya ini nih. Bodak-bodak. Bapak kau yang Ya, kena salam, rabies salam. monyet. Ya, Bapak kau ini kau saya sama mau dengan si- memberitahukan ya bahwa HKBP itu tidak pernah menggalang dana di TikTok, bahkan di luar jemaat HKBP. Ya, saya beritahukan, jangan sampai ini dilaporkan ke HKBP pusat. Saya memang bukan jemaat HKBP, tapi saudara saya mayoritas HKBP, famili saya. Ibu Vera sabar Ibu Vera. Ibu Vera sampaikan hal ini hanya menginformasi atau mau mengingatkan kepada kami? Yang mengingatkan karena nggak ada. Dalam hal apa Anda Oh, mengingatkan? tadi kan kepada saya dengar katanya penggalangan dana HKBP di apa dipublikasikan di Ibu sini. sudah Ada- berapa menit di komal saya atau berapa jam di komal saya, Bu? baru cuman ada yang melaporkan ke saya. Makanya Ibu Vera gini, Bu. Sebelum Ibu berstatement, tanyakan dulu sama saya. Ibu betul, Ibu mengatasnamakan HKBP meminta donasi? Oh, Baru saya nanti tidak- kita jelaskan. Nggak sabar dulu, Ibu. Maksud saya, kalau Ibu mau mengingatkan ke kita, tanya dulu apakah benar Mental Ibu Lia miskin orang ini ini. mengatasnamakan Mental HKBP meminta donasi.
Itu baru kita Astaga. jelaskan. Loh, ibu baru berapa menit masuk sudah salah paham sama kita. Jadi Ibu Vera, diam Ini dulu sudah Ibu. rame, masalahnya sudah rame di WA Bukan group. masalah rame, Ibu yang rame-ramein. Jadi tadi Bu Vera, ada seorang bapak yang naik di komal saya. Mengatasnamakan gereja HKBP di Sumatera Utara. Saya pun juga lupa nama TikToknya itu siapa tadi itu. Dia tunjukkan itu, RAB-nya itu. Dia mengatakan dia butuh uang donasi bantuan, renov, atap dan juga plafon. Ini Ya, strategi saya mau mereka gimana untuk ya? Aku juga mempermalukan nggak tahu HKBP siapa ya orangnya, teman-teman ya. benarkah atau Memang kurang tidak, ajar gitu memang. loh. Akhirnya ya sudah, saya bilang sama yang punya akun siapa bapak itu, saya bilang ya bapak, itu pun kalau mau resmi ya harus ada tanda tangan dan stempel. Dan kemudian Iya. jangan percaya orang-orang di TikTok. Saya bilang begitu, jangan berharap sama orang-orang di TikTok. Loh, ibu kok nuduh kita? Kalian mau lapor saya ke HKBP dalam hal apa ya? Oke, Ibu Lia ya, seharusnya Santai aja lah Bu Vera. Ini ya, kok seharusnya gimana sih kita di sini? Orang cuma naik Ya, tadi. memang Jadi santai begini, kok. Bu Vera. Pak Bombom tadi membuat narasi apabila ada yang mau menyumbang nanti Pak Bombom akan memberi informasi tentang gereja yang mau disumbang. Bujang kau lah, Makanya bujang tadi kau. Modus. Enggak sih, saya bicara dulu ya. Seharusnya sebelum Sebentar, sebelum Khalid dipublikasikan, Margana. Khalid sebelum- Margana namanya, Ibu Kok cari sebelum aja. dipublikasikan orang bapaknya naik di sini ya jelas dipublikasikan Margana. lah. Namanya Khalid Margana. Bujang kau, Dia dia, minta dia bujang masuk kau, ke bujang sini, kau. ya berarti masuk ke TikTok. Itu loh, Bu. Namanya Khalid Margana, cari aja. Oh ya, Khalid Margana, cari Ini itu. mempermalukan Bapak itu, Khalid HKBP ya Margana. ini teman-teman ya. Jangan- Memang kurang ajar jangan strategi tuntut mereka saya, ini. Ibu, jangan. Cari itu tadi. Ya, Khalid Margana, betul itu. Cari itu, DM Bapak itu. Nah, sebelum dia bicara di komal ibu, seharusnya di belakang layar sudah dicek dulu itu resmi gak proposalnya. Gitu. Jangan main asal publikasi aja. Itu jadi rame. Ibu ini gimana sih Ibu? Ya. Ya justru Ibu Lia mengatakan karena rapnya tadi itu tidak ada tanda tangan dan stempel, makanya Ibu Lia bilang lengkapi dulu. Sebetulnya Bapak harus lengkapi dulu, jangan bawa Satu room itu barang mentah baju. begini, lengkapi dulu tanda tangan dan stempel. Gimana Ya, sih Ibu ini? jadi seperti Ibu naik ke sini, apakah Ibu diverifikasi dulu di bawah? Kan enggak, Bu. Ibu langsung naik, tadi Ibu saya langsung juga- ngomong. Enggak, di Nah, TikTok ini juga udah rame, bahkan di WA group saya juga ada itu ya, di WA group itu juga rame. Itu gimana tadi- itu minta-minta dana HKBP ke Makanya dibutuhkan konfirmasi dulu, Ibu. Saya tadi, Ibu Memang si Lia ini baik-baik. manis di mulut bangsat langsung ini ya. naik di sini, Sama dengan Khalid Margana pamannya itu ngomong, penipu saya apa bla itu. bla bla dan ini bla 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 Jijik bla aku bla lihat ini. bla 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 bla, kita aja bengong. Kita juga nggak ngerti, benar gak Ya, itu tentu gereja itu apa benar kau lagi butuh akan- dana. Nah, ya udah, yang penting saya sudah sampaikan di sini ya, Kau- HKBP itu nggak pernah mencari dana sampai di TikTok. Kejar, Ibu, kejar yang namanya akun apa tadi tuh? Khalid Margana. Ibu Khalid terima Margana, kasih. kejar itu Ibu ya. Kami nggak ada maksud Salam, tujuan. sayang. Turun. Ya, terima Iya, kasih iya, Bu. Ibu jangan sudah nuduh-nuduh kita mengingatkan. ya. Ibu sudah salah paham. diam kau. Jadi cari aja Khalid Margana Bu, gitu. Terima kasih Ibu Nah, sudah inilah mengingatkan. makanya ya teman-teman ya. Kita ini ada niat baik, bicara baik-baik, tiba-tiba ada kompor masuk di grupnya Ibu. Benar pantai ini sendikat punya. Gagal maning. Bom. Otak kalian itu macam mana lagi? Memang kayak mana otak kalian satu-satu bom. Yang udah miringnya, udah nggak dapat. Mah, storeng bang. Bang Bintang. Storeng bang. Parah si bom ini. Udah buat nomor HP pula tadi katanya si bom.
Di relay, iya. Bom. Makanya sekarang kan dibantah. Di relay, Hajar. Iya. Hajar, Iya, mereka relay itu, Kak. Iya. Melsi S. Gas, Rerung Kak Francisca. Melsi S. Rerung apa ya? Lagi di roomnya ada untuk donasi pembangunan HKBP Aik Batu Kota Pinang ya. Melsi S. Rerung, iya. Di room Anda, iya. Oh. Apa nanti sampai ini ke Raja Tarutung ya, bahwa di room Anda ada untuk ya donasi pembangunan gereja HKBP, renovasi gereja HKBP Aik Batu Kota Pinang. Ahoy. Gimana sih? Kok sampai-sampainya segitunya? Ya itu dia. Besarkan aku, gantian sabar. Besarkan aku, gantikan aku. Sampai-sampai gereja HKBP sindikat kalian ya. Ya, nggak pernah HKBP sampai di TikTok media sosial ya minta-minta ya jahanam. Mana Khalid Marganya itu? Hah? Saya anak pendeta, cucunya pendeta KBP, tidak pernah HKBP. Saya dulu jemaat HKBP. Bapak saya dulu sintu HKBP, tidak pernah HKBP. Paling kalau pembangunan ada untuk kolektif pembangunan. Ada lelang pembangunan. Tidak pernah sampai keluar, sampai ke Medan, sampai kemana-mana. Kurang ajar. Mana Khalid Margana ini? Bikin malu HKBP ini, binatang ini. Biasanya kalau HKBP untuk pemungutan dana itu ya lelang. Iya. Ya, itu juga jemaat yang membelikan, jemaat yang membeli. Ada Jemaat undangan. HKBP itu kaya. Iya. Aduh, jangan, tolong ya, Elia Karisteng, jangan kalian jadi ibaratnya kalian tadi kira-kira udah mulai terpojok, kalian putar-putar tuh bahasa tuh. Tadi si Bom sudah meletakkan nomor HP loh. Nah, gimana ceritanya? Hah? Bom, kau udah nggak ada lagi duit atau gimana? Biar saya kirimkan 100 buat makan kau, monyet. Aku setelah menikah nggak HKBP. Dari mulai orok aku HKBP, tahu? Tapi aku sering ikut pesta pembangunan HKBP. Tidak pernah HKBP bikin di media sosial pembangunan untuk minta dana operasi renovasi. Macam-macam ini si Khalid Marganya yang bikin malu ini. Kurang ajar. Jangan-jangan bikin-bikin pura-pura bikin-bikin Khalid Marganya. Rupanya kalian sindikat kalian. Mencoreng nama baik HKBP kalian ya di seluruh dunia. Akan ditelusuri HKBP siapa si Khalid Marganya itu. Binatang, bikin malu kau. Tidak pernah HKBP minta-minta. Biar gereja kecil HKBP, kalau pembangunan paling gereja tetangga diundang. Paling ada pesta pembangunan. Paling ada amplop apa untuk pembangunan. Itu bukan minta-minta ke sana kemari HKBP. HKBP itu kaya loh. Woi, bro. Woi, Bom. HKBP itu kaya. Itu gereja paling besar. Ada apanya? Ada sekolahnya. Ada rumah sakitnya. Bangsat kau satu-satu kau. Dikasih tahu berapa yang masuk. Contohnya aku nih, aku masukkan amplop. Udah, ini untuk pembangunan gereja atau disimpan itu. Jadi ketika renovasi, nggak kayak gereja Alkitiap ya Bang ya? Iya. Jujur aja ya. Berarti tunggu dulu, itu si Khalid Margananya tadi komplotannya tuh. Si Khalid Marganya itu komplotannya tuh. Iya. Jujur aja ya. Hei, Bom Pukimak kau. Tidak pernah HKBP bikin proposal ke pemerintahan untuk pembangunan. Biar tahu. Tidak pernah ke pemerintahan bikin proposal untuk pembangunan.
Selama aku jadi anggota DPR, enggak ada orang tuh bikin proposal untuk pembangunan atau renovasi gereja. Bikin malu kau bangsat. Diselidiki nih siapa ini si Khalid Marganya ini. Aku sering aku ikut pesta pembangunan AKBP. Itu orangnya mereka itu. Memang Iya, niatnya pura-pura bikin malu menyamar. HKBP. Iya, kurang ajar memang. Iya, Sebenarnya itu tadi kalau kita simak ya, kalau dia si Khalid Marganya dia HKBP benar-benar HKBP, dia nggak bakalan itu minta yang ngajukan proposal seperti yang di TikTok ini, tidak. Itu Iya. pasti orang-orang sindikat penipu itu juga. Betul. iya bener. Ini ya, Jemaat HKBP 707 mata memandang. Saya ini cucu pendeta HKBP tebing tinggi pertama. Saya keberatan. Ya, HKBP minta donasi di roomnya bom-bom. Ini mencemarkan nama baik HKBP seluruh dunia. Saya keberatan. Ini harus diselidiki. Ini harus ditindaklanjuti. Ini dapat info lagi nih kita nih Kak nih ya. Ya. Ternyata si Lia ini ya, dia mantan caleg loh guys. Masa iya? Iya. Iya, ini data saya terima, Iya. itu namanya. Dari partai apa ya? Partai apa ya? Sebentar ya guys. Iya. Oke. Caleg juga iya. Caleg, oke. Mimika Melsi Simon Rerung. Oh, bisa di cross check itu. Iya. Hei, Ya. IRG bangsat. Ngapain kau masuk ke sini? Anjing kau, bapak kau kurang ajar. Bapak kau kelaparan, mama kau, kalian kelaparan, mama kau jual lendir bangsat. Siapa di sini orang Kota Pinang? Emang ada orang Kota Pinang di sini? Di Banyak atas orang ada Kota kah? Pinang situ. Nggak kesal. Gila loh. Iya. Oh, caleg oke, juga ini oke, ya. oke. Caleg. Lia, kau ke caleg ya? Oh, caleg ya, caleg juga iya. Oh, caleg. Caleg juga Itu kau ya. datanya ya, Kak Pantas kau Francisca, stres. saya kirim. Ya, saya kirim Iya. ke kakak dari partai Iya. P3, partai Islam lagi. Astaga. Oh, Iya. Tuh, Kak Francisca. Hah? P3. pantas. Tunggu Iya, dulu P3, kuliah. P3. Sebentar. P3. Partai yang banyak HTI-nya, Cuk. Partai yang banyak HTI-nya. Gawat. Tuh dah. Itu info ya, A1. Waduh. Ada gila-gila aja si Lia ini. P3. Sekali lagi teman-teman ya, kita cuma dapat info dari versinya Herder dan kita belum telisik lebih jauh karena kita juga waktu masuk atau kita waktu nonton itu yang dibilang sama Lia Kristen sudah terjadi. Jadi ada bapak-bapak dia bilang minta gitu dukungan karena Pak Bom kemarin umumkan kalau ada gereja yang butuh pertolongan, butuh renovasi, butuh pendirian, hubungi timnya Pak Bom nanti akan bantu sounding. Nah, jadi dia nih punya modus baru nih sekarang teman-teman. Kelompok Pak Bom punya cara atau permainan baru nih. Jadi kalau ada gereja yang mau renov atau mau didirikan, nanti Pak Bom akan bantu penggalangan dananya. Yang jadi pertanyaan, galang dananya pakai rekening siapa gitu? Rekening pribadi atau rekening yayasan atau siapa gitu? Ini kan menarik. Karena sekali lagi, netizen atau umat Kristen Indonesia ini sudah sangat sering dibohongi teman-teman. Udah sering dikadalin. Bangun gereja rupanya rumah pribadi. Bangun gereja rupanya untuk pribadi, untuk keluarga kan gitu. Rudi Iskariot, ya, Deddy Saputra, aduh, udah banyak lah, nggak terhitung lagi jumlah polikardos di medsos ini yang menipu umat-umat Kristen. Nah, ini kita kasihan gitu. Pak Bom pernah menggalang donasi untuk pembangunan gereja yang ternyata gereja milik Pemda Manokwari. Mending Pak Bom tanggung jawabkan dulu itu.
mending bereskan dulu itu. Gimana itu? Uang yang masuk ada berapa? Udah kamu salurkan atau tidak? Karena saya kadang-kadang bingung juga ya, Pak Bom galang donasi, tapi pakai rekening pribadi. Galang untuk pribadi, pakai pribadi juga, nomor rekening sama. Lah ini gimana ini? Pasti bercampur-campur. Ya, pasti bercampur itu teman-teman. Oke lah kamu bilang kamu nggak punya yayasan, tapi minimal rekeningnya dipisahkan dong. Ya, misalnya untuk pembangunan gereja rekeningnya ini, untuk kegiatan sosial ini, untuk operasional atau untuk makannya Pak Bom rekening yang ini, dipisahkan. Kalau nggak pasti pusing teman-teman. Saya saja teman-teman, kita tuh kalau ada event-event, ada 3 nomor rekening, itu aja saya kadang-kadang masih kebingungan gitu. Ya. Udah 3 rekening, kita masih bingung. Kenapa? Karena kita nggak mau sampai akad orang yang menyumbang jadi kacau. Karena itu pantang sekali. Kalau di Islam tuh pantang. Kalau di mereka mungkin halal-halal saja ya. Karena di mereka tuh kan tidak ada halal dan haram. Bagi mereka semua sama gitu. Itulah kenapa macam Deddy Saputra, uang pembangunan gereja dia pakai untuk beli handphone, beli iPhone, dengan alasan ini kan salah satu bagian dari penginjilan. Ini kan bagian dari pelayanan gereja. Ini untuk operasional gereja. Beli handphone iPhone 17 Pro Max, luar biasa sekali. Gereja kayak kandang kambing, handphone pendetanya iPhone Pro Max, luar biasa. Nah, itu mereka teman-teman. Kalau kita nggak bisa gitu. Ada orang nyumbang, bang ini untuk renovasi masjid. Ya udah untuk renovasi masjid, nggak boleh uang itu dipakai untuk operasional kita ke masjid. Ya, jadi kan kita pergi renov masjid itu ada operasional dari Jakarta. Ya, misalnya ke Ciranjang gitu. Kan ada uang operasional, ada uang bensin, betul tidak, ada uang makan, ya, yang harus kita keluarkan. Boleh nggak kita pakai dari uang untuk sumbangan orang ke masjid tersebut? Nggak boleh teman-teman. Jadi kami pisahkan antara operasional dan juga masjid. Ya, akadnya beda. Kalau operasional, nah itu boleh kita pakai untuk bensin perjalanan. Jadi kita sangat hati-hati untuk yang masalahnya akad-akad seperti itu. Niatnya, sumbangannya untuk apa? Karena nanti pertanggungjawabannya ribet teman-teman. Beda dengan mereka, satu rekening bisa dipakai untuk semua. Dan Pak Bom sudah sangat sering ya terjadi. Saya nggak ngerti ya, apa mereka nggak pusing gitu? Apa nggak pusing? Tapi ya itulah Polikardus teman-teman ya. Pribadi sama pelayanan digabung-gabung. Hasilnya jadi kacau balau. Lia Kristen membantah tuduhan bahwa dia menggalang donasi untuk HKBP. Ya, itu hak dia untuk membantah hal tersebut. Tapi nanti tinggal diperiksa saja gitu. Kalau ada yang proses ini, nanti ujung-ujungnya kan tinggal pembuktian, tinggal diperiksa. Ya, dan setahu saya banyak sekali penegak hukum di Indonesia ini jemaat HKBP. Jadi salah satu gereja yang jangan main-main sama gereja ini gitu kan. Penegak hukum tuh banyak teman-teman. Ya, menteri aja banyak kok yang orang HKBP. Itu kalau diproses habis ini Lia Kristen Pak Bom ya, bisa dicari itu. Tinggal diperiksa kan benar nggak mereka ada galang donasi mengatasnamakan HKBP atau tidak. Kalau nggak ada ya udah lepas ini bersih. Ya tinggal pembuktian saja gitu. Nah, dan ini sudah jadi bola liar. Karena kelompok Reda Marbun sudah WhatsApp-WhatsAppin kemana-mana ya, kalau kita dengar infonya. Mereka sudah WhatsAppin bahwa Lia Kristen dan Pak Bom menjual nama HKBP. Ya, HKBP yang ada di Kota Pinang teman-teman ya, Sumatera Utara. Kalau nggak salah Labuan Batu Selatan atau Utara gitu, lupa, Labu Rasel ya. Ya, Nopat ya, atau di mana tadi ya. Di Kota Pinang sana teman-teman. Saya pernah beberapa kali ke Kota Pinang. Kota Pinang itu terakhir perbatasan antara Sumatera Utara dan Riau. Ya, sebelum ke Riau, Kota Pinang dulu. Jadi ini menarik teman-teman, ya karena di situ memang juga banyak orang-orang Batak, orang-orang HKBP, ya karena setahu saya banyak perantau-perantau yang memang tinggal di sana dan beretnis Batak. Nah, itulah kenapa Sumatera Utara tuh sampai ke Riau-nya, ke Duri itu banyak sekali orang-orang Batak, terutama orang HKBP. Dan sepanjang jalan kita bisa menemukan banyak gereja HKBP. Ya, banyak gereja HKBP. Nah, ini menarik, ya. Jadi tinggal diperiksa saja. Nanti kita akan dapat jawabannya dalam waktu dekat tentunya. Ya. Karena saya yakin ini akan dijadikan bola salju nih sama herder. Ya, pasti akan terus di-sounding di mana-mana, digaungkan gitu kan. Tangkap Lia Kristen, tangkap Pak Bom gitu. Sudah jual HKBP, wah, bakal viral nih, bakal viral.
Ya, kita tunggu aja. Dan bagi teman-teman sambil menunggu supaya tambah seru, jangan lupa dibeli jualan kita. Kita ada jual gula aren cair. Kita ada jual kopi juga teman-teman. Ini mahal kopi buatan kita. Silahkan dicoba. Rasanya nendang sekali. Ya, rasanya nendang sekali. Dan kita juga ada jual madu hutan Aceh serta madu-madu lainnya ya. Ada madu teos. Ada madu hutan Aceh, ini kesukaan saya. Silahkan dicoba. Kita juga ada madu hitam. Ya, ini untuk orang-orang yang baru sembuh dari sakit. Untuk penyembuhan sangat baik. Untuk orang kanker, ya, cancer, terus juga autoimun biasa minum ini, dan untuk perkasa juga bisa. Ya, menjaga stamina supaya tetap fit dan tidak gampang loyo seperti kores. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.